adanya virus corona ini mendapat berbagai respon yang muncul dari masyarakat Indonesia. Sebagian mulai berhati-hati dan mulai untuk mengurangi aktivitasnya di luar rumah. Membatasi diri untuk tetap tinggal di rumah dalam jangka waktu yang lama tentu menimbulkan banyak sekali akibat atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Hai semuanya, perkenalkan aku Anggita Diva, mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini ditujukan sebagai video tugas KKL, di mana KKL yang sebelumnya dilakukan dengan terjun langsung di masyarakat dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun mengingat kondisi seperti sekarang ini dengan adanya pandemi, segala aktivitas dibatasi, mengurangi kontak langsung dengan individu lain, maka KKL dilakukan secara online. Nah, video kali ini akan membahas mengenai dampak dan perubahan yang dialami pada masyarakat sejak munculnya pandemi. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa pandemi muncul di Indonesia pada bulan Maret 2020 dan terus berkembang dan meluas hingga sekarang ini. Tentunya, adanya pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Kebijakan-kebijakan baru pun ditetapkan oleh pemerintah guna untuk menekan angka pertumbuhan COVID-19 di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain seperti pembelajaran jarak jauh atau yang sering kita sebut dengan pembelajaran online, pembatasan sosial berskala besar, PSBB, work from home, bekerja di rumah, dan masih banyak lagi. Tentunya kebijakan-kebijakan tersebut sangat membatasi aktivitas masyarakat, sehingga tatanan kehidupan masyarakat pun sangat berubah dalam segala bidang, baik dari bidang sosial, ekonomi, politik, dan bidang pendidikan. Nah, untuk tahu lebih lanjut informasi mengenai dampak dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi, yuk simak wawancara berikut ini. Ya, di sini saya memiliki seorang teman bernama Mbak Pia. Mbak Pia ini seorang mahasiswa akhir yang sedang menyelesaikan skripsinya, sekaligus memiliki sebuah usaha kecil-kecilan, yaitu usaha warung jagung bakar. Di sini Mbak Pia sebagai narasumber kita kali ini yang akan memberikan informasi tentang dampak pandemi di bidang sosial dan ekonomi yang ia alami. Halo, perkenalkan, nama saya Rufi Ahmadi. Saya seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta di kota Yogyakarta. Jadi kalau kita berbicara mengenai dampak pandemi COVID-19, jelas ya ada dampak positif maupun negatifnya. Jadi yang saya rasakan selama ini sebagai seorang mahasiswa, utamanya pada perkuliahan, jadi adanya perubahan dalam proses perkuliahan yang menuntut kita untuk melakukan perkuliahan secara online karena adanya kebijakan pemerintah mengenai social distancing untuk pencegahan penularan virus COVID-19. Dampak positif pembelajaran online yang saya rasakan justru di sini kita jadi bisa lebih mudah mendapatkan materi perkuliahan dan bisa belajar di rumah sesuai keinginan. Jadi bisa sambil tiduran, sambil makan, atau melakukan aktivitas di rumah dan utamanya tidak perlu dandan gitu ya, karena tidak perlu keluar rumah, jadi lebih terasa santai. Lalu saya juga bisa belajar di ruangan atau tempat yang saya sukai, terus tanpa adanya pembatasan waktu, sehingga lebih memiliki banyak waktu belajar dan lebih nyaman untuk memahami materi perkuliahan. Karena terkadang kalau di kelas itu kan ada yang berisik atau suasananya kurang kondusif. Jadi kalau di rumah bisa lebih kondusif karena bisa mengatur tempat kita belajar. Selain itu, waktu berkumpul dengan keluarga juga jadi lebih banyak, terus bisa punya quality time lah ya istilahnya, karena selama ini kan sama-sama sibuk, jadi kurang memiliki quality time. Lalu dampak negatif atau kekurangan yang saya rasakan utamanya dari perkuliahan secara online, menjadikan biaya internet yang dikeluarkan ini menjadi lebih besar dari sebelumnya, dan terkadang masih ada trouble saat melakukan perkuliahan online, seperti harus
connect internet, jadi kadang internetnya mati atau tiba-tiba kuota habis. Terus kita jadi dituntut untuk memahami aplikasi online yang digunakan untuk kuliah, terus harus memahami teknologi untuk keperluan presentasi, membuat video, dan lain-lain, dan adanya kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan karena menumpuknya tugas tidak sebanding dengan materi yang diberikan. Jadi justru lebih banyak tugasnya daripada materinya gitu. Lalu secara psikologis juga memiliki dampak ya, seperti jadi lebih mudah stres karena adanya kekhawatiran tertular virus COVID-19 dan khawatir juga tidak bisa memahami materi perkuliahan dengan maksimal karena tidak bertatap muka secara langsung oleh ahlinya atau dosen-dosen kita, dan merasa menjadi kurang maksimal dalam pembelajaran yang dilakukan. Dan sebagai seorang masyarakat juga terkadang menimbulkan kesulitan pada kontrol diri, seperti karena saking bebasnya mau belajar kapan aja terus lupa waktu, malah main HP terus juga timbul perilaku konsumtif karena takut keluar rumah dan memang adanya pembatasan sosial, terus malah jadi lebih boros, jadi dikit-dikit pesan GoFood, terus belanja online kayak gitu. Lalu secara kebermasyarakatan juga menjadi terbatas. Jadi saya sebagai remaja di Karang Taruna juga tidak ada kumpul-kumpul kegiatan Karang Taruna, tidak ada pengajian, sehingga hal-hal tersebut menjadikan kelekatan atau hubungan antar tetangga ini menjadi kurang gitu, karena memang dibatasi sehingga tidak bisa bertemu. Kemudian kebetulan di sini saya memiliki usaha jagung bakar. Lalu melihat dari usaha yang saya lakukan sangat berdampak pada pemasukan, jadi sangat signifikan, bisa sampai 50% kerugian yang dirasakan. Jadi sekarang menjadi lebih sepi karena memang dari segala sisi juga banyak yang di PHK, jadi kalau mau pada jajan-jajan juga kurang. Kalau dulu kan potensi jagung bakar masih besar, apalagi kalau untuk di daerah-daerah dingin, misalkan kita jualan di malam hari juga kan lebih laku. Kalau sekarang udah sama sekali berkurang dan bahkan bisa sampai hampir sebulan itu nggak ada yang beli gitu. Nah, itu tadi beberapa informasi yang telah disampaikan. Semoga informasi tersebut bermanfaat bagi kalian. Oh iya, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, selalu mengenakan masker di luar rumah, rajin-rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Terima kasih telah menonton.